masing-masing. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi asesmen kognitif yang sudah dibuat. Instrumen kognitif yang sudah dibuat. Siapa dulu yang jadi volunteernya? Apakah sudah sempat divalidasi dengan teman? Sudah, Bu. Oke, siap. Silahkan, siapa dulu yang presentasi? Kalau belum ada, ulun aja Bu mencoba. Boleh, Tapi welcome. kalau oh ya, ya udah Bu Elva aja. Gantian ya Des, Ya, setelah Pak Ibu nanti. ini setelah itu Desi bilang Jangan Bu. nontonnya aman nih. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya coba share screen dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tugas kita yang tentang instrumen ranah kognitif. Di sini saya coba mengambil eh, nah yang masih dalam perencanaan tesis nantinya yaitu pada mata kuliah kimia analitik nanti pokok bahasannya tentang K3 laboratorium dan titrasi asam basa. Di sini diperkirakan waktu pelaksanaannya selama 6 kali 50 menit, tempatnya di Laboratorium Kimia Pendidikan MIPA EPKIP, nanti dilaksanakan secara luring ya. Tadi instrumennya sudah instrumen kognitif. Nah, di sini pun tahap kedua pada instrumen kognitif ya. Kebetulan mohon maaf ini saya bukan mengajar langsung di sekolah, ini mengambil contoh yang ada di YouTube. Yang kedua itu ada identifikasi materi assessment atau kisi-kisi assessment. Dari RPS yang saya baca di RPS-nya kimia analitik itu ada capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa itu mampu menganalisis dan mengevaluasi keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Materi pokoknya tadi tentang keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium yang lebih disingkat dengan K3 ya. Terus juga ada memperkenalkan simbol-simbol bahan kimia. Nanti bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda. Persyaratan dari mata praktikum ini adalah mata kuliah kimia dasar 2. Terus tujuan pembelajaran yang kedua itu kita ambil dari CPMK ketiga di mana mahasiswa itu mampu menentukan titik akhir titrasi dan menggambarkan rupa hasil pengukuran pH secara titrasi potensiometri pada larutan asam basa dengan perbandingan menggunakan indikator alami tanaman lahan basah. Nah, di sini saya memasukkan tanaman lahan basah sebagai suatu novelty nanti dalam eh, rencana tesis tersebut. Karena ada beberapa literatur yang telah melakukan eh, penelitiannya berupa titrasi asam basa juga. Nah, untuk membedakan dengan penelitian ini adalah keterbaruannya nanti kita juga mengadakan pembandingan indikator menggunakan tanaman lahan basah. Soalnya juga nanti pilihan ganda itu dari soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 10. Materi pokoknya nanti ada titrasi asam basa, terus titrasi asam kuat, basa kuat, ada titrasi asam lemah basa kuat, dan titrasi asam lemah basa lemah. Sebelum nanti masuk ke pembelajarannya atau soalnya kita kan melakukan tes kognitif dulu ya, di mana kita untuk mengetahui pengetahuan awal nanti mahasiswa yang akan mengikuti penelitian tersebut. Kita coba menyusun soal dulu. Ini adalah soal pilihan ganda yang saya coba susun. Di sini ada 10 item di mana dia akan akan menanyakan tentang apa saja sih dalam K3 laboratorium itu yang harus mahasiswa ketahui dan juga nantinya akan mereka lakukan saat mereka melakukan praktikum di kelas. Di sini misalnya ada soal tentang pakaian yang digunakan saat bekerja di lab, terus juga pengamanan untuk
kulit nanti saat bekerja, juga ada bagaimana menggunakan eh, apa pengamanannya juga saat menuangkan larutan kimia, terus juga pengamanan terhadap mata. Di sini juga nanti ada pertanyaan tentang simbol-simbol bahan kimia ya. Salah satunya misalnya ini eh, disajikan simbol bahan kimia yang berupa lidah api dan ada eh, inisial huruf ya, O gitu. Ini nanti maksudnya apa gitu. Seperti ini sama sampai ke soal nomor 7. Terus soal nomor 8 dan sampai dengan nomor 10 itu tentang titrasi asam basa gitu. Disajikan soal seperti itu. Terus langkah selanjutnya dalam instrumen ranah kognitif juga kita menyediakan kunci jawaban soal terhadap soal-soal tersebut. Nah, di sini ada kunci jawabannya gitu. Misalkan nih, pakaian pengaman saat bekerja di lab adalah pilihan yang tepat adalah baju jas lab. Sampai ke soal nomor 10 ini adalah semua kunci jawabannya. Nah, terus di sini juga ada pedoman penskoran ya. Kita buat pedoman penskorannya apabila dia paham utuh itu nanti skornya ada 3, terus paham sebagian itu 1 dan tidak paham itu bernilai 0. Jadi diberikan pedoman penskoran sampai soal nomor 10. Nah, selain itu juga ada rencana tindak lanjut ya atau tahap interpretasi dari hasil nanti jawaban pretest yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa itu akan dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana mahasiswa yang paham betul konsep, terus yang sebagian paham, terus yang tidak paham sama sekali. Tindak lanjutnya nanti mungkin pada mahasiswa yang paham konsep bisa langsung berpraktikum, terus yang belum paham bisa kita lakukan penguatan konsep, dan kelompok 3 itu bisa dilakukan pelajaran tambahan. Nah, ini instrumen ranah kognitif yang saya buat dan telah divalidasi oleh teman mahasiswa rekan sejawat, ada Pak Restu Prayogi dan Ibu Eka Puspitasari. Itu ya. Salah satu hasil validasi mereka itu ada yang memberikan nilai checklist 4 gitu ya. Di mana tadi itu di depannya sebelum mengerjakan validasi ini ada arahan gitu. Arahan di mana penilaian validator 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa. Demikian presentasi tentang ranah kognitif dari saya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ada masukan dari Ibu dosen Ibu Mustika atau teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Elva. Kita buka kesempatan dulu untuk mahasiswa. Mungkin ada yang mau ditanggapi, silahkan. Silahkan dari mahasiswa. Saya Ada? mau bertanya deh Ya, Ibu boleh. Elva. Ya, Ya, silakan Bu Desi. Jadi kalau itu memang pertanyaannya, maaf ya saya karena nggak tahu. Itu kan untuk mahasiswa bukan ya Bu ya? Nah, Untuk untuk mahasiswa mahasiswa kita, memang pertanyaan ABC apa namanya pilihan gandanya itu hanya sampai C aja ya. Sedangkan untuk SMP udah sampai D, SMA bisa sampai E. Itu aja Bu. Terima kasih karena saya nggak tahu. ya, terima kasih juga atas pertanyaannya, Bu Desi. Ini saya mencoba belajar ya. Tadi di depan sudah saya katakan saya juga belum punya dasar pendidikan karena S1-nya murni ya. Jadi ini saya mengerjakan sesuai seperti apa yang saya coba cari literatur di YouTube ya. Di sana dia cuma sampai C gitu. Mungkin nanti akan kita gali lebih dalam ya saat mungkin sudah konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Mungkin ada perubahan-perubahan perbaikan nantinya.
Oke, itu aja Bu Desi tanggapan dari saya. Ya, Terima terima kasih kasih atas Bu. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada lagi kah? Yang lain? Ibu. Oke, boleh. Ya, jadi saya ingin menanggapi kalau menurut saya pribadi karena ini jenjangnya untuk mahasiswa lebih baik ada daripada menyilang aja ditambahi alasannya apa gitu Bu. Karena kalau soal pilihan ganda biasa itu ada kemungkinan mereka random menjawabnya gitu. Mungkin itu aja Bu tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ada lagi Bapak Ibu? Belum nih Bu, Silakan. Mm-mm. Bu Elva mungkin mau melihat sebaran taksonomi kognitifnya. Itu mungkin tadi belum karena melihat cuma satu layar ya. Mungkin sudah tersebar mungkin ya dari C1 sampai C berapa mungkin boleh dari soal nomor 1 kemudian dari Ya, ini cuma sampai C3 Bu Fitri. oh, Saya oke. belum berani membuat soal yang lebih sulit mungkin sampai tingkat C6 ya. Oke, mungkin bisa bervariasi. Bukan belum berani sih, masih mau akan Belum belajar selesai. gitu seperti apa sih bentuk-bentuk soal C6 ya. Ini baru C1 sampai dengan C3 sih menurut saya. Mungkin Oke, teman-teman yang lebih paham nanti bisa beri masukan langsung kita saat ketemu. oke. Sama-sama kimia Bu Elva. Kita bisa saling sharing. Oke, Oke. makasih. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saran yang pertama tadi kita terima dengan baik, jadi memang minimal sampai E, karena SMA sudah sampai E. Jadi nanti Bu Elva ditambah ya, A, B, C, D, E. Oke, siap Bu. Kemudian saran yang kedua juga bagus, disertai alasan, karena saya lihat di kunci jawaban tadi ada, ya kan? Ada yang paham Ya, sekali, ada yang paham sebagian, ada yang tidak paham. Nah, jadi bagaimana kita menentukan paham tidak paham tadi sudah ada ternyata di kunci jawabannya atau di rubriknya sudah ada. Jadi Bu Elva tinggal menambahi alasan titik-titik-titik gitu ya. Uh, ini contohnya nomor 2. Untuk melindungi mata dari cipratan larutan kimia sebaiknya menggunakan A, B, C, D, E, baru bawahnya alasan titik-titik-titik. Tinggal menambahkan seperti itu saja. Kemudian saran oke. yang ketiga tadi eh, tergantung CPMK-nya. Kita lihat ke atas, Bu Elpa. Apakah memang di mata kuliah ini dia harapannya sampai C6? Mampu Ini dari menganalisis dan oke. mengevaluasi C5. Mahasiswa mampu menentukan titik akhir titrasi. Oh ya, ini C6 menentukan titik akhir nih karena dia bisa membuat perbandingan dan lain sebagainya, indikator alami. Apakah menurut Bapak Ibu, apakah soal yang disajikan 10 soal tadi sudah mencapai CPMK 2 dan CPMK 3 ini? Atau ada yang lain, Bu Elpa? Mungkin ada penjelasan yang lain? Silakan. eh soal tadi saya merujuk dari yang pengalaman kita di lab aja ya, Bu. Karena Mm-mm. saya belum secara utuh melihat CPMK sampai ke soal yang ada di CPMK-nya itu seperti apa Mm-mm. di mata kuliahnya. Jadi kalau menurut saya mungkin baru sampai keselamatan dan kesehatan kerja yang di materi pokok A paling atas tuh Bu Elva ya. Eh,
Ya itu, terus ada simbol-simbol tadi sudah bagian Oh B, ya, ini simbol-simbol. indikatornya Bu. Berarti Nggih. baru CPMK 2 ya? CPMK 2, terus Hmm. CPMK 3 tadi di soal nomor 8 sampai 10 ya. Oh Di ada sana ya? dia cuma menyebutkan, ya ada Bu, ini Hmm. saya tunjukkan. Hmm. Ini, Oh iya dia betul. nanti di Terima sini kasih. menentukan yang mana asam kuat, basa kuat gitu. Jadi mahasiswa harus mengetahui bahan-bahan kimia ini bersifat asam kuat atau basa kuat nanti. Hmm. Baik, kembali ke CPMK Bu Elpa. Baik, kalau kita lihat CPMK memang seharusnya sampai C6 Bu Elpa. Karena yang di Nggih, CPMK 2 itu menganalisis dan mengevaluasi itu sudah C5. Kemudian menentukan titik akhir, menggambar kurva itu juga C6. Menentukan titik akhir kan tentunya analisis dulu ya dia. Menggambar kurva nggih, itu C6 karena dia membuat. Kemudian, nah misalnya menggunakan indikator alami tanaman lahan basah. Nah, lahan basahnya sudah masuk kah tadi? Tanaman lahan basahnya sudah masuk belum? Eh, belum ada, Belum belum ada. ada di soal Bu. Karena Oke. dalam bayangan bayangan ulun itu nanti Mm-mm. dia kan ada titrasi itu menggunakan indikator sintetis ya, Mm-mm. misalnya kayak Mm-mm. indikator fenolphthalein itu yang selama ini digunakan Mm-mm. secara umum. Nah, belum pernah, mungkin ada juga menggunakan tanaman lahan basah sebagai indikator, tapi kan dari tanaman lahan basah lokal Kalimantan gitu. Kalimantan. Contohnya apa, Bu Elva? Oke. Nah, contohnya nanti mau diambil kulit bawang Dayak, Bu. Oh. Mm-mm. Jadi Tapi ini bawang bagian Dayak dari Kalimantan sih ya, bukan Kalimantan Selatan ya. bukan Kalimantan secara umum ya, Secara umum karena boleh. itu aslinya dari Kalimantan Tengah. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Boleh itu nanti Nah, itu dimasukkan. kemarin sudah penelitian dan hasil penelitiannya bagus dari beberapa sampel tanaman lahan basah yang dipakai, indikator dari kulit bawang Dayak ini yang memberikan perubahan warna yang signifikan ya, sangat jelas Mm-mm. dilihat gitu Bu. Mm-mm. Baik. Berarti tambahannya Bu Elva adalah menambahkan soal-soal HOTS-nya. Misalnya Bu Elva memberikan data-data penelitian tadi, lalu mahasiswa disuruh menganalisis bla bla bla, mahasiswa disuruh menggambar kurva bla 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 gitu ya. Itu tambahan tugas berarti Bu Elva. Bisa Oke. bisa dibayangkan ya. Bisa sih Bu, nanti Ya, konsultasi lagi belajar sama Kak betul. Restu juga sambil. Karena ini untuk mahasiswa, jadi levelnya memang harus lebih tinggi. Jadi saran yang pertama kita terima sampai E, saran yang kedua kita terima kasih alasan karena sebenarnya sudah ada juga di kunci jawaban. Saran yang ketiga kita terima karena sesuai dengan CPMK-nya seharusnya memang sampai mengkreasi atau menciptakan. Oke, terima kasih Bu Elva. Mungkin ada sanggahan atau masukan dulu, silahkan boleh. Dari Ulun cukup Bu. Cukup ya, Terima kasih oke. atas masukannya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Berarti belum fix Bu Elpa ya. Nanti kalau sudah dapat soal baru, silahkan divalidasi ulang. Boleh soal ini ditambah, kemudian atau soal ini yang direvisi boleh. Jadi mau tetap 10 soal atau soalnya ditambah itu boleh. Kemudian Oh satu iya. lagi Bu Elpa mungkin Oke. tidak terlalu singkat ya. Boleh buka soal Bu Elpa. Iya, sebentar. Soal-soal. Nih. Nah, misalnya ini, pakaian pengaman saat bekerja di lab adalah kita mudah memang apa ya, menangkapnya. Oh, ternyata ini jawabannya baju jas lab gitu ya. Tapi sekarang mahasiswa kita itu kurang menganalisis, kurang membaca literasi gitu loh. Jadi mungkin perlu ditambahkan kata-kata yang tidak terlalu ringkas seperti ini, tapi mungkin ada wacana apa seperti itu ya. Atau Oh berbasis iya. kasus juga boleh Bapak Ibu. Misalnya ada kecelakaan lab terjadi di mana gitu, itu jadi studi kasus, lalu baru muncul soal 1, 2, 3 berdasarkan satu wacana tadi. Nah, kalau itu boleh, kalau sudah ada wacana di atas, kita bikin soal 1, 2, 3 soal-soalnya boleh dengan singkat seperti ini, tapi ada wacana dulu. Macam-macam seperti Bapak Ibu ikut tes TOEFL.
ada dulu wacana, Iya, lalu dari wacana itu nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini gitu ya. Boleh seperti itu. Mungkin itu tambahan dari Ibu Bu Elva ya. Jadi soalnya jangan to the point, tapi harus ada stimulusnya atau pengantarnya. Boleh berupa artikel atau wacana, boleh juga sebenarnya setiap soal yang ditambah kata-kata. Tapi saran Ibu sekarang lebih baik kita pakai wacana deh, melatihkan iya, literasi sains juga. iya. Oke, Siap, Ibu. terima kasih Bu Elva. Yang berikutnya Iya, boleh. terima kasih, Bu. Mm. Berikutnya saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, jadi ini saya akan mempresentasikan kisi-kisi dari tes keterampilan berpikir kritis, lingkup materinya pengukuran untuk kelas 10 atau fase E, mata pelajarannya IPA, tapi karena di SMA tempat saya mengajar itu dipecah-pecah, jadi di sini IPA Fisika. Kurikulumnya Merdeka, alokasi tesnya 3 kali 45 menit, dan CP-nya saya ambil yang khusus untuk pengukuran. Tujuan pembelajarannya saya buat ada 5, seperti indikator berpikir kritisnya milik Ennis. Yang pertama ada menganalisis, kemudian menguraikan kegunaan keterbatasan, memadukan hasil pengukuran, mengevaluasi prosedur, dan merancang prosedur percobaan. Soal nomor satunya, tujuan belajarannya menguraikan kegunaan, indikatornya diberikan pernyataan, kemudian tabel besaran beserta satuannya, peserta didik mampu menguraikan dasar persetujuan ataupun penyangkalan terhadap pernyataan yang diberikan. Keterampilan berpikir kritisnya yang diukur adalah memberikan penjelasan dasar atau elementary clarification. Level kognitifnya C4. Nah, jadi soalnya di sini bisa dibaca, jadi ada uraian kisahnya si Andi ini sadar setiap terdapat besaran fisis dimensinya sama, maka besarannya dengan besaran lain, maka satuannya pasti sama. Kemudian ada tabel yang membuktikan pernyataan Andi. Peserta didik itu diminta setuju atau tidak dengan pernyataan Andi dan diberikan contoh yang mendukung atau yang menyangkal. Di sini ada penjelasan secara umum. Ternyata ada yang menyangkal, yaitu contohnya dari gaya dan kerapatan energi. Jadi peserta didik harusnya tidak setuju. Karena jawabannya berupa uraian seperti ini, sangat mungkin peserta didik itu menjawabnya liar seperti itu. Jadi kita ambil kata kuncinya adanya alasan pernyataan tidak setuju dan ini alasannya mengakui dan memberikan contohnya misalkan gaya dan kerapatan energi. Kemudian ini soal yang kedua memberikan dukungan dasar. Di sini peserta didiknya diminta untuk mencari persentase kesalahan yang terbesar, pengukuran yang terbesar. Ini poin-poinnya. Yang ketiga, tujuan pelajarannya memeriksa hasil percobaan. Indikator soalnya, dia memeriksa kesesuaian kesimpulan dengan data yang tersedia, yaitu dari tabel dan grafik. Keterampilan berkisisnya inferensi, melakukan inferensi. Karena dia memeriksa, maka dia masuk ke mengevaluasi C5. Ini datanya ada diberikan tabel, ada diberikan grafik. Dia diminta untuk memeriksa apakah kesimpulan yang tiga buah ini itu
sesuai dengan grafik atau tabel yang dua ini. Ini kunci jawabannya dengan analisis dimensi materi kelas 10. Ternyata diperoleh dari tiga kesimpulan ini hanya dua yang sesuai. Nomor 4, kembali lagi menganalisis, tapi berpikir kritisnya itu memberikan penjelasan lanjut. Nah, di sini bagaimana cara meningkatkan kelitian mikrometer dengan menambah garis Calanonius. Dan alasan mengapa pengukuran yang semakin banyak dilakukan itu semakin reliabel daripada satu atau dua kali pengukuran. Kembali lagi ini penjelasannya. Dan soal nomor 5 ini merancang prosedur, masuk ke keterampilan berkritisnya strategi dan taktik. Karena dia merancang, maka masuknya ke C6. Jadi di sini kisahnya peserta didik ingin mengukur massa jenis sebuah batu, tapi di alat labnya cuma ada ini. Nah, bagaimana peserta didik merancang langkah-langkah percobaan gitu supaya bisa mengukur massa jenis. Jawabannya disediakan itu seperti ini, alat bahannya ini, langkah kerjanya seperti ini. Kembali lagi kita berikan kata kunci supaya kita bisa meriksa dengan lebih mudah. Kemudian hasil validasinya, ini lembar validasinya saya tiru dari tesis mahasiswa UNY, sama berpikir kritis, yang kira-kira mirip dengan soal yang saya buat. Dari hasil komentarnya itu soal nomor 5 tadi, ternyata skornya lebih, yang C6 skornya lebih rendah daripada soal yang C5. Jadi diminta untuk menambahi gitu nah kisahnya. Kemudian di soal nomor 2 ini ternyata ada beberapa istilah, simbol, dan rumus yang diminta agar lebih familiar dengan anak kelas 10. Kesimpulan rekomendasi umumnya layak digunakan dengan perbaikan sesuai catatan penilaian. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan saran, tanggapan, kritik, dan lain sebagainya. Ya, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau dikomentari? Ya, silahkan kalau ada yang mau dikomentari Bapak Ibu. Boleh di scroll ke bawah lah, Rahmat.
Silakan. Apakah ada? Mungkin saya Ibu, Boleh. Pak Rahmat bisa ke nomor soal ketiga atau keempat itu atas. Ya ini Rahmat, bawahnya. Yang atas tuh bisa tuh nomor 2 berarti soal nomor 2. Iya. Di kunci jawabannya Rahmat. Nah, untuk poinnya itu alangkah lebih baiknya mungkin bisa per langkahnya. Jadi misalnya itu kan total poinnya 6 poin itu berarti setiap langkahnya itu bisa aja jadi 2 poin, 2 poin, 2 poin sehingga nanti jawabannya untuk anak-anak itu bisa tahu mengerjakannya itu menggunakan langkah-langkahnya. Mungkin saja kan ada aja yang kekanakan anak-anak itu yang bisa langsung tahu jawabannya ataupun langsung saja melakukan jawabannya secara tidak berurutan seperti itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Bagaimana Oh ya Pak mungkin Rahmat? Yes. Pak Rahmat ada lagi mungkin itu yang di datanya itu kan si Anmar, Baron sama Cecilia. Nah, Mm-mm. itu kalau bisa datanya jangan si ini bisa ketahuan langsung sama anak-anak karena si Cecilia itu sudah jomplang banget dari panjang bandul yang tersedia daripada si Amar dan Baron. Jadi kalau bisa semuanya dibedakan hanya saja nilainya yang eh, hampir mendekati lah dengan banyaknya osilasi ataupun waktu dan osilasinya. Seperti itu mungkin bagi saya. Terima kasih. Baik. Pak Rahmat, ada yang mau ditanggapi? Iya, terima kasih kepada Pak Aldi atas masukannya. Saya sebenarnya agak dilema juga untuk memberikan poin yang semacam perhitungan gini, karena bisa jadi juga kalau kita pecah itu jadi misalkan 2, 2, 2, siswa tuh ada yang caranya nggak seperti yang kita tulis. Kalau menurut saya gitu, kalau caranya tidak sama, ya berarti 2 poinnya hilang malahan gitu. Jadi saya langsung tulis akhirnya, cuman ya itu tadi kalau misalkan langsung ditulis 1,4, berarti siswanya langsung dapat 6 gitu. Kalau saya pribadi yang periksa ya tentu enggak gitu. Cuman karena kita penelitian, jadi nanti mungkin eh, ya saya akan terima tadi sarannya kita pecah aja jadi misalkan di sini 2, 2, 2 gitu. Kemudian untuk yang data ini itu memang kalau kita lihat dari depan yang beda cuma Cecilia, tapi kalau kita lihat di tengah yang beda Amar. Kita lihat waktu di belakangnya sini ketiganya beda. Tapi ya nantilah, nanti saya akan koreksi lagi. Termasuk nanti membuat, saya minta saran dari teman-teman sekalian, gimana caranya kita membuat penilaian yang berupa penjelasan seperti ini. Karena kalau kita kan nggak mungkin ngasih di sini, oh kalau penjelasannya tepat seperti ini dua, seperti ini dua, dua, jadinya 6. Karena penjelasan siswa itu terkadang berbeda-beda. Jadi seperti apa kira-kira yang cocok untuk memberikan scoring soal yang memerlukan penjelasan. Mungkin saya buka pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Oh ya, izin menanggapi Bu. Mm-mm.
Nah, itu kan tadi yang jumlah maksimal poinnya itu berbeda-beda ya, bagian hitungan dari Unit ada yang 22, ada yang 25. Itu mengapa, Pak Rahmat? Alangkah baiknya kalau misalnya 25 aja semua dirata-ratakan poin maksimal. Oh iya, baik, terima kasih. Poin maksimal ini saya bedakan karena level kognitifnya beda-beda. Nanti kalau saya samakan misalkan 10, 10, 10, 10 itu berarti kasihan orang yang bisa menjawab C6 nilainya skornya harus tinggi, masa sama dengan soal yang C4 yang biasa itu. Jadi mungkin alasannya karena level kognitifnya berbeda. Sebenarnya ada cara lain yaitu yang pakai rubrik penilaian, misalkan jawabannya lengkap 0, 1, 2, 3, 4 itu. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih yang langsung dinilai berdasarkan poinnya, karena kalau kita pakai rubrik memang lebih teliti, tapi kitanya capek juga kalau menurut saya itu, memeriksa satu-satu. Mungkin itu Pak Taufik. Mm-mm. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Berarti untuk yang soal hitungan tadi saya lihat juga ada yang 22 tuh maksimal, ada yang 25 di bawah. Berarti memang berbeda ininya tingkatan C level kognitifnya. Nah, tuh sampai ada yang 27. Ini memang berbeda. Cuman tadi yang dikomentari oleh pemeriksa, ada ini kan C5. C5 itu kan lebih rendah daripada C6. Tapi skornya ternyata yang C5 27, yang C6-nya 25 rasanya. Nah, ini yang perlu kita nanti saya koreksi lagi. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu? Ibu mau menanggapi yang Boleh. kata Rahmat apa tadi? Uraian. Jawaban yang Mm-mm. uraian. Mm-mm. Tapi ini kembali lagi ya Bu. Kalau biasanya lu lihat itu ini ada ada kalimat kunci atau kata kunci yang itu tuh apa penting untuk penjelasan itu gitu. Karena kan ya itu tadi kalau anak-anak kan jelaskannya pasti pakai bahasa sendiri. Betul. Tapi maknanya itu kayak sih tidak mengubah arti makna gitulah intinya. Makanya pakai kata kunci atau kalimat kunci. Mm-mm. Kira-kira kayak gitu, Bu. Iya. Gimana Rahmat? Gimana Pak Rahmat? Iya, mungkin itu salah satu alternatif yang saya Mm. ambil seperti ini. Cuman saya mikirnya, masa kita bikin kata kunci yang sebegitu banyaknya gitu. Nah, cuman ya sementara saya milih itu sendiri. Saya milih itu juga sebenarnya. Siapa tahu ada alternatif lain yang lebih baik. Itu maksud saya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi kah yang mau dikomentari? Oh, izin bertanya sih, Bu. Boleh. Kan tadi kaitannya sama poin tadi adalah di levelnya tadi ya, C1, C2, C3, dan seterusnya. Apakah ada ketentuan misalnya levelingnya tadi, misalnya C1 misalnya antara 0 sampai 5 misalnya, C2-nya berarti 2 kali lipat, ataukah seperti apa ininya pola kenaikan dari C1 sampai C5 tadi kalau nggak sampai tinggi ya. Itu aja sih mau tanya. Terima kasih. Silahkan Pak Rahmat. Bisa dibuat seperti itu Pak Niko, karena untuk melihat intervalnya supaya sama, berkelasnya supaya sama. Cuman kalau saya yang buat ini tidak ada kenaikan khususnya, misalkan dari C4-nya naik 5, 6, enggak. Karena C4 yang saya buat C4 itu kan ada 3 lagi kalau nggak salah, ada mengorganisasi, mengatribusi, dan lain-lain. Itu saya poinnya juga ada kadang lebih tinggi yang mengorganisasi, kadang lebih tinggi
yang mengatribusi seperti itu, Pak. Cuman selama masih ada di C4 atau C4-nya itu lebih sulit daripada C4 yang sebelumnya, saya di sini naikin skornya gitu. Sama tergantung kesulitan hitung-hitungannya. Jadi tapi tidak ada yang kenaikan misalkan C3-nya 0 sampai 5, C4-nya 10 sampai 15 dan sebagainya. Tidak ada di soal saya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ibu, saya mau Sudah cukup? ada kedengaran suara. Ya, baik. Ke atas Pak Rahmat. Ke bagian informasi soal. Baik. Yang pertama ini adalah 3 kali 45 menit. Untuk ini bisa sebenarnya dinilai oleh pakar apakah waktu ini terlalu panjang atau memang sudah pas atau malah kurang gitu ya. Tapi nanti perbaikannya tentu di uji coba kelompok kecil. Apakah mereka mampu menyelesaikan 5 soal ini dalam waktu 3 kali 45 menit atau sangat banyak waktu terbuang sehingga mereka sudah selesai tapi ngobrol sisanya, nah itu nanti diperhatikan. Jadi alokasi waktu nanti diperhatikan, boleh berdasarkan masukan validator, tapi boleh juga berdasarkan uji coba kelompok kecil nanti. Kemudian Ibu tidak mencermati sangat detail ya, tapi apakah tujuan pembelajaran 1 sampai 5 ini terwakili? Jadi tujuan 1 nomor 1, tujuan 2 nomor 2, apakah seperti itu? Ini Bu, satu tujuan Oke. satu soal. Oke, baik. Untuk kita yang belajar tidak apa-apa, satu tujuan satu soal. Tapi nanti Bapak Ibu khawatir kalau ada butir gugur berarti ada soal yang ada tujuan pembelajaran yang tidak bisa kita cari datanya gitu ya. Misalnya nomor 1 gugur, tidak valid atau apalah alasannya. Berarti tujuan pembelajaran nomor 1 tidak bisa kita ukur. Maka sebaiknya memang nanti ada alternatif soal seperti itu. Atau mungkin nanti tetap soal yang ini tapi apanya yang dirubah supaya tujuan pembelajaran tetap tercapai. Itu bisa berdasarkan saran validator, bisa juga berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil. Jadi jangan sampai pas uji lapangan ternyata tujuan pembelajaran nomor 1 tidak bisa kita ukur gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga. Baik, yang berikutnya tadi setuju dengan komentar validator, sebaiknya memang di setiap level itu nilainya lebih tinggi daripada level sebelumnya. Misalnya tadi di analisis, maka akan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan mencipta. Nah, kemudian apakah selalu analisis itu skornya 20, lalu mencipta itu skornya 25? Tidak. Tadi sudah dijelaskan Pak Rahmat, tergantung juga lagi jabaran masing-masing skornya itu. Kita yang bisa menentukan, oh ini skornya 2, ini skornya 1 saja. Lalu totalnya, oh ternyata di level evaluasi pun sama-sama di level evaluasi, tapi ternyata beda-beda juga skornya, tidak apa-apa. Jadi masih aman. Dan tidak ada memang patokan khusus bahwa C1 nilainya 1, lalu C2 nilainya 2, C3 nilainya 4, dan seterusnya itu tidak ada. Jadi benar-benar berdasarkan jabaran kunci jawaban kita. Seperti itu. Yang C6 tadi Pak Rahmat, mencipta tadi, soal mencipta. Ya. Kenapa ini nilainya jadi kurang dibandingkan nilai sebelumnya? Coba lihat kunci jawaban. Nah, pada saat Pak Rahmat menjabarkan A sampai G, itu tidak Pak Rahmat beri skor. Oleh karena itu nilainya jadi, dia kan langsung nih 20 poin gitu ya. Jangan-jangan pada saat menjabarkan itu, si siswa misalnya kelewatan di nomor E misalnya. Nah, jadi sebaiknya kalau saran Ibu, sebaiknya memang dijabarkan per itu aja, per langkah saja. Daripada langsung dikumpulkan di bawah 20 poin, tapi ternyata
taruhlah kalau kita taruh 2 poin ya, A, B, C, D, E, F, G itu berarti 14 misalnya. F itu 5, betul 14 ya. Kalau kita taruh 2 poin gitu. Kemudian yang menyimpulkan, nah seperti itu. Tapi misalnya hitung massa jenis batu dengan menggunakan persamaan. Nah itu kan juga ada jabarannya tuh. Jadi yang E boleh kita beri poinnya lebih besar daripada yang D. Makanya tidak menurut Ibu, tapi nanti pertimbangkan aja. Menurut Ibu tidak usah langsung poinnya di 20 itu kalau dia benar semua. Lebih baik dirinci saja supaya lebih kena. Oh, ternyata yang E itu harusnya karena di situ ada analisisnya, maka nilai E lebih tinggi dari D, skor E lebih tinggi dari skor D. Itu seperti itu. Nah, kemudian menanggapi juga sekalian yang apa tadi jawabannya itu berupa kata-kata. Ini sudah betul diberi kata kunci, tapi kalau versi Ibu lebih baik kata kuncinya itu di bold saja di mana jawaban kita. Misalnya di nomor berapa tadi? Nomor 5 misalnya. Yang ada uraian tadi di mana Pak Rahmat? Yang jauh. Nah, ini. Nah, jadi kata kuncinya tidak usah dibikin sendiri, kata kuncinya itu lang di langsung di setiap paragraf itu di bold. Kita mau apa sih yang muncul di paragraf 1 itu? Setiap besaran fisika yang memiliki dimensi yang sama akan, oh bukan, itu soal ya masih ya. Tidak selalu benar. Nah, itu berarti yang di bold. Misalkan dalam kasus, berarti ini kan contoh kasusnya terbuka ya, tidak hanya gaya dan kerapatan, tapi mungkin si siswa punya contoh kasus lain, maka berarti yang di bold adalah kasusnya. Jadi yang pertama di bold tidak selalu benar, yang kedua di bold adalah kasusnya. Karena kasusnya bisa beda-beda. Setiap siswa bisa memberikan contoh kasus yang berbeda. Begitu, kemudian di paragraf keduanya, ini bahwa dimensi. Nah, walaupun dimensi, tetapi satuan yang digunakan tidak selalu identik, itu boleh di bold juga di situ. Nah, jadi kalau mudahnya menurut Ibu, pernyataan ini di bold saja di bagian-bagian yang memang menjadi kata kunci. Lalu poinnya per kata kunci juga. Kalau ini kan langsung alasan pernyataan tidak setuju, 3 poin. Mengakui adanya pengecualian itu 7 poin, tapi yang jabaran di atasnya malah tidak dapat poin kan. Jadi ini hampir mirip dengan soal yang mencipta tadi ya. Jabarkan saja per berikan skornya per penjabaran. Jadi di kunci jawaban paragraf pertama itu nanti skornya berapa, di paragraf kedua skornya berapa, paragraf ketiga skornya berapa. Sama dengan mencipta tadi. Ada langkah A sampai G, maka silakan diberi skor per langkah supaya terlihat dia jawabnya di mana yang benar, di mana yang salah itu bisa kita skip nilainya kalau dia tidak menjawab dengan baik. Misalnya kita kasih skor 2 untuk jawaban benar, tapi dia menjawabnya tidak terlalu benar, kita kasih skor 1 misalnya seperti itu. Atau malah kita beri 0,5 juga boleh dan seterusnya. Untuk tipe soalnya Pak Rahmat itu satu narasi, satu pertanyaan. Itu boleh, tapi tidak terlalu banyak soalnya. Misalnya ada 10 soal, maka terlalu banyak siswa membaca. Tapi kalau satu narasi bisa mewakili 3 soal, soalnya pendek-pendek seperti punya Bu Elva tadi berarti. Ada narasi, lalu soalnya pendek-pendek, nah itu bisa sampai 10 soal atau 15 soal juga masih memungkinkan. Misalnya ada 3 narasi, masing-masing narasi ada 5 soal, berarti 15 soal gitu ya. Kalau punya Pak Rahmat memang saya rasa sudah cukup mewakili, ada 5 narasi dan 5 soal, sudah cukup apa ya, tidak terlalu memberatkan siswa juga gitu. Nah, tapi ini masalahnya kalau dia nanti tidak valid, berarti Pak Rahmat harus menyiapkan soal cadangan yang kemudian harus divalidasi lagi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, Kang?
Atau dari Pak Rahmat mungkin ada yang masih kurang jelas perbaikannya? Dari saya jelas. Izin bertanya kalau boleh. Iya, boleh. Em, Kan tadi yang kaitannya sama poin yang di beda level tadi Bu ya. Mm-mm, Misalnya kan tadi C5 berarti poinnya mm-mm, lebih tinggi daripada C4 gitu. mm-mm, Tapi bisa nggak Bu, misalnya kondisinya gini, soalnya C4, tapi mm-mm. memang bulat, banyak memang alur yang Betul, perlu dicari. Misalkan betul. Iya. katakanlah mencari perbandingan masa jenis apa dengan apa yang Mm-mm, katakanlah masanya nggak tahu, nanti cari ini mm-mm, dulu, cari ini mm-mm, dulu, baru nyampe di mm-mm, akhir yang memang perbandingan yang itu C4. Sedangkan mm-mm. misalnya soal C6-nya katakanlah bikin Sudah ada grafik data gitu bikin ya. grafik hubungan antara apa dengan Mm-mm, apa misalnya gitu. mm-mm, mm-mm, Eh, apakah C6-nya tetap dibikin poinnya lebih rendah daripada C4 yang bulat mm-mm, tadi yang apa yang mm-mm. banyak langkahnya yang harus dilakukan ataukah Iya, seperti apa, Bu? iya, Terima kasih. baik. Jadi memang tidak ada patokan harus C6 skor akhirnya lebih tinggi dari C5. Itu hanya apa ya? Itu hanya etikanya gitu ya. Etikanya, oh ini kan berpikir tingkat tinggi nih, harusnya lebih tinggi dari berpikir di tingkatan di bawahnya. Tapi pertanyaan Bapak tadi sudah mewakili. Ternyata langkah-langkah di C4 itu lebih kompleks dibandingkan langkah di C5 gitu. Berarti boleh. Makanya saya lebih menyarankan poin-poin ini per langkah kegiatan. Jadi kalau memang langkahnya lebih banyak, otomatis nilainya juga akan lebih banyak gitu. Tapi kita lihat proporsinya juga, jangan sampai nanti C4 itu skornya misalnya 50 gitu ya. Lalu C6-nya malah hanya 25 itu jomplang sekali. Jadi kasih aja nilai-nilai yang mirip-mirip, misalnya masih 35 dengan 30, 35 analisis, kemudian menciptanya 30 itu masih oke, masih fine aja. Jadi saran saya memang memberi skor per langkah. Jadi kalau memang langkahnya itu panjang, bulat, dan lain sebagainya, maka skornya juga akan lebih banyak. Begitu, karena tidak ada patokan bahwa C6 nilainya harus lebih tinggi dari C5 atau tidak. Apa ya, rasanya aja gitu, etikanya aja bahwa oh ini kan berpikirnya lebih tinggi harusnya dibanding ini. Dan soalnya Pak Rahmat tadi mewakili. Jadi dia bisa menciptakan itu setelah dia menganalisis tadi, oh dia menghitung masa dulu tadi ya. Kemudian dia menggrafikkan, membuat tabel dulu datanya. Nah, artinya kan memang C6-nya lebih lebih bulat dibandingkan dengan C4-nya. Maka wajar kalau soal Pak Rahmat ini C6 lebih tinggi dari C5 sesuai saran validator, itu sangat wajar. Nah, tapi kalau di kasus Bapak nanti berbeda, oh ternyata C6-nya tidak sembulet di C4, maka range nilainya aja yang jangan terlalu jauh, misalnya 35 dengan 30 masih oke, tapi kalau 50 ke 30 kan terlalu jauh. Begitu. Jadi main feel juga ya Pak, main rasa juga. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ada yang mau ditanggapi lagi? Ya Bu, saya izin bertanya Bu, satu. Mm-mm, Kalau seandainya nanti mhm, ternyata setelah dicoba-coba ini mm-mm, soal nomor 1 sampai 5 waktu 3 kali 45 ini nggak cukup. Boleh mhm, nggak kita satu pertemuan dulu soal 1 sampai 3, dua mhm. soalnya di pertemuan berikutnya itu, pretest dan Baik, post-testnya. Bu. iya. Itu nanti tergantung ini, tergantung pada saat pengambilan data atau nanti kontrol datanya apa. Sebenarnya boleh-boleh saja seperti itu, tapi yang pasti di tesisnya harus diceritakan bahwa tes pertama dilakukan tanggal sekian dan tes kedua dilakukan tanggal sekian. Tidak apa-apa. Kalaupun mau diteskan itu bukan tes sumatif, tes formatif juga boleh. Jadi misalnya tujuan 1, tujuan 2, formatif 1 di pertemuan 1 akhir. Lalu yang 3 di pertemuan 2 akhir, itu juga boleh. Di formatif setiap pertemuan. Tidak masalah sebenarnya. Baik, Bapak Ibu. Jadi meletakkan tesnya tidak harus di tes akhir ya, boleh di tes formatif. Yang penting nanti dijelaskan saja sejelas-jelasnya saat menuliskan metode penelitian Bapak Ibu di bab 3.
Ada lagi? Sudah cukup? Pak Rahmat sudah tahu apa yang harus diperbaiki dari soal-soalnya ya? Oke, sudah tahu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Silahkan yang berikutnya. Kita sampai 12.40 kalau tidak salah ya. Oke. Nah, berarti satu orang lagi saja. Bapak Ibu yang lain sambil melihat soalnya sendiri ya, berdasarkan masukan ke Bu Elva dan ke Bu Rahmat tadi, saya kira sudah cukup banyak masukan untuk memperbaiki soal-soal yang Bapak Ibu buat atau instrumen yang Bapak Ibu buat. Silahkan, satu orang lagi. Tadi ada kimia sama fisika. Boleh yang dari biologi? Tadi katanya Bu Desi mau maju nih. Mana Bu Desi? Ya. Kebetulan Saya biologinya Kak, Bu. beliau. Nah, ya. Saya Kak. Tapi bentar lah. Saya siap-siap. Simpan dulu tempenya, Des. Sebentar. Ya, 5 detik. disimpan dulu tempenya. Saya mulai share screen. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, takutnya apa yang saya buat tidak sesuai yang seperti diharapkan. Mana soalnya? Oh, ini yang validasi. Soalnya dulu ya, Bu ya. Asesmen. Oke, soal kisi-kisi dan lain-lainnya, Bu. Oh, kisi-kisinya juga. Maaf, Bu. Saya kayaknya kisi-kisinya ketinggalan deh. Loh, Tapi ini ini kisi-kisi. soalnya dulu. Ini kisi-kisi. Oh, ini kisi-kisi. Betul. Oh ya, nah seperti ini. Jadi yang saya buat itu begini. Em, ini materi kelas 7 ya tentang ekosistem. Nah, kebetulan saya mengajar kelas 7, 8, 9. Nah, tapi saya kurang tahu. Nah, jadi yang pertama adalah menjelaskan tentang piramida makanan. Di sini saya membuat soalnya, gambar di atas adalah gambar. Sebenarnya ini sangat mudah ya, teman-teman. Nah, itu tapi kemarin waktu saya PTS-kan ke siswa-siswa saya banyak yang mereka memilih jaring-jaring makanan, rantai makanan, jadi saya nggak ngerti kesalahannya di mana. Jadi yang menjawab piramida makanan itu mungkin hanya berapa ya? Separohnya mungkin. Nah, itu jadi kesalahannya di mana saya kurang tahu. Terus untuk jadi semua soal yang saya buat ini sudah di PTS-kan gitu. Terus yang soal nomor 2, ini juga menjelaskan tentang macam-macam konsumen. Banyak yang terkecoh, jadi mengira bahwa produsen itu mereka masuknya konsumen juga karena menyerap nutrisi, jadi dianggapnya konsumen kayak gitu. Jadi ada yang salah. Nah, ini yang berperan sebagai konsumen 2 dan 3 itu adalah tikus, dua deh, konsumen pertama itu kan si tikus, dia memakan. Nah, terus kalau ular itu dia memakan tikus, makanya ular dan elang ya yang konsumen 2 dan 3. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga, ini masih di ekosistem juga, jaring-jaring makanan. Di sini siswa disuruh untuk mengetahui pengaruh, jadi kayak misalkan kehilangan salah satu bagian dari rantai makanan tersebut, jaring-jaring makanan tersebut, maka yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah seperti ini, kalau misalkan dia kehilangan nomor 1 dan 2, di sini diisi oleh tikus dan burung kecil gitu ya. Terus selanjutnya ini juga tentang jaring-jaring makanan. Di sini hampir mirip ya, tapi ini tentang jadi agak kurang sesuai. Terus yang ini juga
jaring-jaring makanan lagi. Terus ada lagi soal esai ini di mana ekosistemnya terganggu, kerusakan ekosistem terganggu karena apa namanya? Karena buang sampah sembarangan. Nah, itu. Ini diambil dari artikelnya, saya ambil dari Google ya, dari website, tapi saya lupa menyantumkannya. Nanti saya cantumkan. Terus habis itu di sini juga ada perbedaan ekosistem. Jadi ini hutan yang masih hijau, terus di sini hutannya dibakar. Jadi kalau misalkan perbedaannya apa? Nah, kalau misalkan yang hutannya masih hijau itu ekosistemnya masih terjaga dengan baik, kalau yang sudah terbakar itu terganggu ya, banyak yang punah. Ini juga faktor yang merusakkan ekosistem. Itu ada faktor alam dan faktor manusia. Terus ada juga di sini dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini kalau misalkan terjadi perusakan ekosistem maka mengakibatkan kehilangan beberapa spesies gitu. Terus yang terjadi jika rantai makanan terganggu, maka mengalami kepunahan itu sendiri. Oke, mungkin itu Ibu untuk yang pertama. Terus selanjutnya yang sudah divalidasi, kebetulan validator saya itu adalah Pak Restu dan Pak Taufik. Saya juga kurang tahu apakah punya saya benar atau salah. Bentar saya carikan. Nah, ini yang sudah divalidasi oleh Pak Restu. Ini hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya, Bu. Dan banyak sekali catatan dari Pak Restu karena mungkin saya juga kurang lihai dalam membuat soal, masih sama-sama belajar. Nah, di sini catatan penilaiannya masih belum sesuai pertanyaan dan indikator, kemampuan berpikir kritis, level kognitif belum ada C4, C5 maupun C6, pilihan ganda dan esai. Sebaiknya gunakan kalimat tanya di akhir kalimat, misalkan apakah yang terjadi jika apabila tikus di kebun dibasmi, terus terdapat gambar api yang tidak sesuai. Mungkin karena ini jadi agak bingung saya. Terus indikator kemampuan berpikir kritis menurut esai sebaiknya dibuat pedoman lebih rinci esai. Nah, soalnya ini masih layak digunakan tapi harus dengan beberapa perbaikan gitu. Oke, mungkin itu Ibu. Nah, untuk yang validator kedua itu adalah Pak Taufik. Iya, rasanya Pak Taufik. Ini. Oke, validator kedua. Terbesar. Oh, ini. Ya, ini Pak Taufik sudah memvalidasi punya saya. Ini sama juga penuh dengan perbaikan, tapi ada beberapa yang sudah cukup bagus. Mungkin itu aja Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih Bu Desi. Silakan Bapak Ibu yang lain menanggapi yang sudah ditampilkan Bu Desi. Silakan, apakah ada yang mau ditanggapi atau bagaimana? Mungkin punya saya sudah bagus, Bu. Jadi nggak perlu ditanggapi. Baik, keunggulannya punya Bu Desi adalah sudah digunakan, soalnya sudah digunakan ya. Jadi Bu Desi pernah tidak menganalisis soal, misalnya pakai SPSS atau ANAKOVA atau apa? ANAKOVA, ANABUT. Analisis soal yang ini Kak Bu, yang maksudnya yang satu, misalkan nomor 1, berapa siswa yang bisa jawab, Iya, berapa siswa yang betul. nggak bisa gitu Kak Bu. Mm-mm. Nah, itu saya pakai Excel Bu. Boleh. Nah, mau Datanya apa? ditampilkan Kak? Boleh. Yang ketemu datanya apa? Soal tadi ya? Iya, kan soalnya banyak Bu, 50 soal. Jadi kalau ditampilkan sebenarnya
apa namanya? Ada yang nggak sesuai sih. Soal yang Maksudnya Ibu bukan tulis tadi berapa? Soal pilihan ganda berapa? 5, tapi ya itu saya ambil dari PTS Bu, tapi cuma 5, nggak semua. Kalau Yang yang di PTS kan itu analisisnya dalam bentuk Excel biasanya. Sebentar. Ibu ini Iya. mau dipersiapkan untuk tesis tidak? Saya sebenarnya masih bingung Bu tesisnya tentang apa, karena saya nggak ngerti kalau misalkan mau buat tesis, saya itu masih apa ya kayak kayak karena pembimbingnya kan ini Bu Prof Zai, jadi saya belum tahu bapaknya ini Oh, suka apa arahnya. gitu. Betul, betul. Iya, kalau misalkan saya langsung bikin nanti takutnya tiba-tiba berubah gitu sih Bu. Sudah bagi pembimbing berarti ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nanti Bu Desi coba dicek, kan sudah beberapa angkatan kita di IPA ya. Yang bimbingan Prof J ini arahnya ke arah mana gitu, nanti bisa dilihat ya. Baik, tapi yang mau saya tanggapi soal-soal Bu Desi tadi, sebenarnya karena sudah ada data awal, data dari PTS itu lebih mudah kita memperbaikinya di bagian mana gitu ya. Nah, kalau Bu Desi sesuai dengan pernyataan validator tadi memang belum menunjukkan keterampilan berpikir kritisnya. Beda dengan punya Pak Rahmat tadi, Pak Bu Desi menyimak tidak punya Pak Rahmat tadi? Iya Bu. Ya, kan ada indikator berpikir kritisnya kan di situ. Nah, jadi kalau Bu Desi mau menyatakan bahwa soal Bu Desi ini adalah soal-soal untuk mengukur berpikir kritis, kayaknya belum. Ya, ini masih THB biasa atau tadi soal-soal PTS biasa. Soal sumatif biasa gitu, bukan yang berpikir kritis. Baik, tapi itu pun tidak masalah sebenarnya. Kan kita mau berlatih saja di sini, berlatih mencoba membuat soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Coba lihat yang file pertama Bu Desi tampilkan. Iya bentar Bu. Baik, soal nomor 1. Nah, ini tidak cocok karena kebesaran Bu Desi. Kebesaran, kecil dikit ya. Nah, ini tidak terlalu cocok. Ini C1 dan ini bukan menjelaskan pengertian. Karena ini hanya menyebutkan. Oh iya baik Bu. Gambar di atas adalah gambar piramida makanan atau piramida kehidupan. Karena piramidanya ada 2, ternyata banyak yang salah juga ya di sini ya. Iya, Siswa. karena terkecoh. Jadi saya juga masih belajar bikin soal Bu supaya siswanya bisa menjawab dan nggak terkecoh tapi tetap ya terkecoh Bu. Tidak apa-apa. Berarti soalnya sudah bagus. Soal yang baik itu memang ada pengecohnya. Tapi ini C1 berarti Bu, bukan menjelaskan pengertian, tapi ini adalah hanya menunjukkan. Baik Atau Bu. ini kan menyebutkan saja ya, gambar di atas adalah gambar apa gitu, menyebutkan saja. Baik. Nomor 2, ini menyebutkan yang berperan sebagai ini sudah oke, menyebutkan sudah sesuai. Baik, yang berikutnya soal nomor 3. Perhatikan bagan jaring-jaring. Ini bisa disebut sebagai menganalisis, tapi bisa juga hanya memahami C2. Kalau menurut saya masih C2 sih, karena dia masih memahami saja. Oh, kalau rantainya begini, begini. Tapi nanti Ibu, tapi sebenarnya saat kita menentukan apakah ini menganalisis atau ini hanya memahami, itu tergantung level kognitif siswa kita ya, Bu. Bisa jadi Baik. siswa di kota menganggap ini hanya level memahami saja, tapi siswa yang agak memang
sulit menganggap, oh ini harus dianalisis dulu nih, ini kelinci dimakan ular dan seterusnya. Jadi sebenarnya level kognitif juga tidak ini Bapak Ibu ya, ada tingkatannya juga. Misalnya kita sama-sama C6, sama-sama mencipta. Tapi di level TK dengan di level SMA tentu menciptanya beda gitu. Intinya begitu. Jadi soal ini mau kita sebut sebagai C2 atau soal ini C4 itu juga tergantung siswa kita. Mereka level berpikir kognitifnya di level berapa sih sudah gitu ya. Kalau kebanyakan orang-orang pintar di dalam kelas kita berarti ini sebenarnya mudah saja soal ini gitu. Baik, yang berikutnya. Ya, makasih Bu. Mm-mm. Berikutnya yang ini. Mengevaluasi. Diagram ini merupakan jaring berdasarkan organisme yang berperan Ini sebagai salah kayaknya. produsen. Ya, ini juga bukan mengevaluasi ya. Mengevaluasi itu ada sesuatu yang dia harus analisis dulu, baru dia menyimpulkan. Nah, setelah dari proses menyimpulkan itu, baru dia mengevaluasi. Sebenarnya lebih ke arah situ sih kalau mengevaluasi. Kalau ini ya C4 masuklah, menganalisis ya. Baik, yang berikutnya soal Bu Desi. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika tikus, nah ini boleh. Yang akan terjadi adalah, nah ini sudah level evaluasi, cuman evaluasi sederhana kalau menurut saya. Jika tikus kebun dibasmi, yang akan terjadi apa? Ini sudah level evaluasi, tapi evaluasi sederhana. Baik, ini sudah oke. Berikutnya. Jadi salah satu kunci evaluasi itu membuat prediksi ya. Dia memprediksi apa yang terjadi kalau tadi kan kayak tikus dikurangi populasinya lalu apa yang terjadi itu membuat prediksi. Nah, kemudian tadi siapa yang kasih komentar ya? Ini Ibu Desi, tuliskan saja kunci jawabannya lalu beri poin-poinnya sehingga ketemu angka 15 itu. Oh ya, baik Bu. Ya, per poin jawaban seperti punya Pak Rahmat tadi sehingga kita bisa menilai oh ini skor akhirnya sekian gitu. Sampai di sini Bu Desi sudah bisa dipahami perbaikan-perbaikannya ya. Iya Bu, bisa Bu. Kemudian saran saya segera saja konsul. Yang pertama jangan konsul dulu sih. Yang pertama Ibu analisis dulu tesis-tesis yang dibimbing Pak Prof. C ini tuh ke arah mana. Nah, dari situ Ibu bisa menyimpulkan, oh saya mau judulnya ini. Nah, baru konsultasi. Bapak Ibu yang lain juga ya, silahkan Bapak Ibu cek bimbingan dosen-dosen sebelumnya, sehingga Bapak Ibu tahu arahnya kemana. Tapi kalau yang kayak punya Pak Rahmat tadi, oh saya memang sudah mau ini, ya sudah jalan saja, konsultasikan saja. Tapi kalau yang masih ragu-ragu nih, masih belum punya judul, silahkan dianalisis dulu judul-judul bimbingan pembimbing sebelumnya, lalu Bapak Ibu mulai merumuskan judul untuk Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu dari 3 tampilan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari, silahkan. Bu Elpa sama Pak Rahmat dan Bu Desi tadi yang sudah tampil. Terima kasih banyak. Masih ada yang mau ditanyakan? Biasanya pertanyaan itu muncul kalau kita sudah bikin juga kan ya. Bapak Ibu kan masing-masing sudah bikin juga. Oh punya Bu Linda kayak punya Bu Desi kayak gini. Jadi muncullah pertanyaan punya saya begini. Bandingkan punya Bapak Ibu dengan punya 3 orang yang sudah tampil tadi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum minggu depan kita masuk ke afektif. Ibu izin bertanya. Boleh. Ulun di lembar validasi Ulun ada komentar. Ulun kan bikin pertanyaannya apa penyebabnya, lalu bagaimana bisa terjadi gitu loh Bu. Pertanyaannya ada bagaimana dan apa. Nah, terus di komennya itu untuk tingkat SMA, SMA-SMK itu katanya kalau bisa itu bukan pakai kata itu dulu di depannya gitu loh Bu. Maksudnya tuh kata tanyanya itu bukan bagaimana dan apa,
Nah, itu gimana Bu? Maksudnya Bu? Bu Diva boleh buka soalnya kah? Ibu tidak kurang bisa membayangkan Yang mana? soalnya. Ntar boleh dari laptop Ulun nggak bisa share screen. Minta tolong ke yang lain. Langsung ke bawah deh. Soal yang dikomentari tadi. Enggih. Soalnya di bawahnya yang lembar validasi. Oh, op. Ah. Nah itu Bu. Mana? Itu sebaiknya. Oh, Nah itu. sebaiknya untuk soal dengan bentuk pilihan ganda tidak menggunakan kata tanya bagaimana atau apa. Kata tanya biasanya digunakan. Oh, coba cek soalnya Bu, yang ada bagaimana dan apa. Di nomor berapa ya? Nah itu. Oh Nomor ini 2. bagaimana ya? Salah Bagaimana satu. cara mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor? Oh, baik. Mungkin begini, Bu. Berikut cara mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Lalu pilihannya apa? Itu aja sih sebenarnya. Oh, apa? Kalimat pembukanya ya Bu. Mm-mm. Mm-mm.
Yang apa? Coba cari yang apa. Oh, ini nih. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi penyebab utama dari pencemaran air? Ini masih oke sih kalau menurut saya. Iya, Apa yang Bu. menjadi penyebab utama dari pencemaran air? Itu soalnya ada Mm. ada ceritanya kan di satu Mm-mm. buku gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ulun bingung itu mau nanyanya gimana kalau Mm-mm. Jadi tidak terlalu masalah sih mau pakai kalimat pertanyaan ataupun kalimat pernyataan. Jadi silakan saja. Kalau di esai memang sebaiknya pertanyaan. Kalau di pilihan ganda itu boleh pernyataan. Jadi berikut adalah cara mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor yaitu. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau yang ini, apa yang menjadi penyebab utama dari pencemaran air, saya rasa masih sesuai saja, tidak masalah. Jadi sekali lagi, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Biasanya yang pertanyaan memang di esai. Kalau di pilihan ganda, boleh pernyataan. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global? Nah, ini boleh. Eh, Berikut adalah penyebab utama pemanasan global yaitu, nggak boleh. Manakah dari pernyataan berikut itu juga boleh. Tidak masalah Bu, tapi tadi di soal siapa tadi Bu Desi atau siapa ya? Tadi kayaknya komennya sebaiknya menggunakan kalimat pertanyaan. Berarti validator Bu Desi dengan validator Bu Diva beda, tinggi beda. beda pendapatnya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, pendapat validator itu memang kita jadikan sebagai masukan, tapi kalau kita merasa kayaknya sudah oke saja nih punya saya, maka pembandingnya adalah validator kedua. Kalau validator kedua memberikan masukan yang sama, berarti kita yang harus merubah diri. Atau Ibu nanti misalnya mau minta pernyataan dari 5 validator boleh. Misalnya dari 5 validator, hanya satu validator yang mempermasalahkan itu, lalu Ibu merasa baik-baik saja, 4 validator tidak mempermasalahkan, tidak apa-apa, tidak diganti. Jadi memang validator ini seperti memberikan saran-saran dan masukan saja. Namanya saran itu boleh diterima, boleh juga tidak. Tapi tentunya harus berdasarkan berbagai pertimbangan. Misalnya seperti tadi. Nanti di ujian tesis misalnya dipertanyakan, loh tadi kan saran validator jangan pakai bagaimana dan apa. Kenapa Bu Desi masih ada? Kenapa Bu Diva masih ada pertanyaan yang dengan bagaimana dan apa? Maka Bu Diva harus bisa menjelaskannya. Itu saja. Mempertahankan punya kita juga boleh. Yang penting punya alasannya. Misalnya tadi, dari 5 validator hanya satu validator yang mempermasalahkan, 4 validator lain tidak mempermasalahkan itu, maka saya merasa soal saya masih baik-baik saja itu sudah oke, tidak apa-apa. Begitu ya Bu Diva ya. Karena antara validator Bu Diva dengan validator Bu Desi beda pendapatnya tadi. Kalau yang di Bu Desi tadi disarankan pertanyaannya dalam bentuk kata tanya, sementara Bu Diva disarankan hindari bagaimana dan apa. Jadi beda persepsi antar validator, tidak apa-apa. Nggih. Kalau itu di B nanti itu punya ulun itu di apa di yang GPN itu yang bisa aja dihilangkan soalnya gitu. Ya, nanti Bu Desi pertimbangkan lagi mana yang bisa diganti, soalnya mana yang Bu Desi pertahankan. Bu, Mm-mm, mau tanya boleh? boleh. Tapi kalau di ini, apa namanya, jadi di sekolah itu sebelum dibagikan ke siswa itu kan biasanya dikoreksi sama kepala sekolah. Mm-mm, Nah, terus itu biasanya kepala sekolah komen sesuai dengan sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan bikin soal itu loh, Bu. mm-mm, Nah, itu harus titik-titiknya ada 4, harus betul. kata apa ya, hurufnya kecil, yang bagian Mm-mm, ABC-nya kalau kalimatnya bersambung kayak gitu. Jadi mm-mm, kadang juga disuruhnya untuk nggak boleh pakai kata tanya gitu, Bu. mm-mm, Nah, jadi saya kadang juga bikin soal juga masih meraba-raba dan belajar. Itu aja sih, Bu. mm-mm. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Desi. Jadi memang ada Bapak Ibu, eh, seperti tadi titiknya harus 4 gitu ya. Itu memang ada yang seperti itu.
Dan itu sudah lama sebenarnya tidak diperbaharui lagi aturan-aturan itu. Tapi kita sepakati saja, misalnya ini kan A kurung, sebaiknya kan A titik gitu ya. Nah, kemudian tadi sebaiknya kalau di pilihan ganda pakainya titik-titik, yaitu titik-titik gitu. Adalah titik-titik gitu. Jadi memang yang apa dan bagaimana tadi dihindari itu juga itu tidak tertulis secara baku seingat saya yang bagaimana dan apa itu. Tapi kalau yang titik 4 kemudian ya yaitu adalah itu memang sebaiknya disarankan seperti itu. Bapak Ibu boleh searching bagaimana cara membuat soal pilihan ganda yang baik, bagaimana cara membuat soal esai yang baik. Tapi itu rujukannya pasti akan lama karena tidak ada yang memperbarui seingat saya sekarang ini tentang aturan-aturan itu. Kemudian membuat soal juga harus ada butir anchor. Butir anchor itu Bapak Ibu kalau kita bikin 2 paket soal yang berbeda, maka di paket A dan di paket B itu harus ada soal yang sama. Misalnya di ujian nasional gitu ya. Kita bikin 2 paket yang berbeda. Maka di paket A harus ada 5 soal yang sama dengan 5 soal di paket B. Itu namanya anchor, butir anchor. Nah, itu dulu ada aturan-aturan seperti itu, tapi karena sekarang pembuatan soal diserahkan ke masing-masing guru, maka yang penting guru dapat mengukur sejauh mana kompetensi siswa itu intinya. Jadi makanya aturan-aturan itu sudah tidak, setahu saya sudah tidak ada yang memperbarui lagi. Kalau Bapak Ibu mencari bagaimana membuat butir soal yang baik, mungkin panduannya akan panduan lama yang muncul. Tapi tidak apa-apa kalau tetap mau mengikuti panduan itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup pertemuan kita hari ini? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang kita kerjakan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah hilap saya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih semuanya. Terima kasih.